Refli Harun bilang triliunan. Kalau dia tidak bisa menunjukkan dari omongan itu dari siapa, berarti dialah yang berani ngomong seperti itu. Juga Roy Suryo, kalau nggak bisa dia bilang menunjukkan bahwa kami ini pengkhianat atau pecundang, berarti kaulah pecundang. Karena ini kan kemarin ada Pak Egy Sujana ditawarkan proyek 1 triliun ini gimana sih Ibu? Boleh sedikit dijelaskan Bu? Sebenarnya masalah tawar-tawaran itu saya nggak tahu. Cuman saya mendengar banyak orang memanfaatkan Egy Sujana agar dapat ketemu dengan Pak Jokowi dan menjanjikan beberapa hal, proyek lah, uang lah, segala macam. Nah, Bang Egy semua menolak. Saya juga tahu di mana Bang Egy. Dia komitmen. Pertama, dia tidak akan minta maaf sekalipun dia ditembak. Dan dia tidak akan menerima menjual akidahnya, menerima uang-uang yang tidak jelas. Ya. Nah, dalam hal ini saya berpikir, Bang, apa kata mereka yang datang? Dia suruh saya tempat Pak Jokowi. Oh ya, gimana menurut Abang? Boleh apa enggak? Dia enggak jawab, enggak mau saya kalau minta maaf. Saya mensiasati berpikir beberapa hari, setiap hari ketemu, saya sampaikan, Bang, kalau ketemu enggak minta maaf, gimana ya? Enggak apa-apa, boleh. Terus nanti hilang, enggak mau lagi. Terus oke lagi, enggak mau lagi. Nah, saya melihat semenjak masalah melihat ijazah yang digelar perkara itu digoreng-goreng, direndahkan, bahkan dihina. Itu saya berpikir ini orang makin keterlaluan. Akhirnya saya mencoba untuk berpikir, Bang, ayolah pergi Bang. Nantilah. Terus Bu Eli, gak apa-apa pergi, nanti resiko. Bang, paling ini pokoknya berceramah lah, pro kontra. Bukan debat lah. Nah, di dalam hal itu saya langsung ke Polda Metro Jaya minta bantu kepada pihak Kamnek 5, yaitu Pak Rosadi ya. Terus, Pak, boleh nggak daripada Bang Egy nanti tiba-tiba diajak orang dengan fitnah dan lain, saya mau bawa. Tapi bagaimana di sana realisasinya? Nah, terus, ginilah, saya coba hubungi siapa gitu, saya nggak tahu. Tapi kalau pergi, kami nggak tahu di sana, dia pakai pas pampres, kita nggak bisa masuk. Tolong ya dibantu kondisinya di sana. Pertama steril, jangan saya dimarah Bang Egy karena dia nggak mau minta maaf. Kemudian bilang sama Pak Jokowi, ini ada media. Oke, udah itu. Besoknya dibilangnya oke. Bang Egy yang nggak oke. Aduh stres. Oke, nggak oke kan. Akhirnya pas kami sidang di Riau, terus adalah pembahasan tentang itu. Udah Bu Eli, besok kita berangkat langsung dari Riau. Terus, jadi gimana Bang? Saya belum beli tiket. Akhirnya saya carilah tiket sampai malam. Dapatlah saya tiket transit. Bang Egy sudah dibeli oleh klien karena saya mau tinggal di Riau. Bang Egy pulang dengan anaknya Isbul ya, sama orang kantornya Hari. Nah itulah langsung sampai di sana jam 6. Kita telepon Pak Rosadi, Pak udah steril, kita kan naik mobil nih 2 kali muter, nggak rame, nggak ada wartawan. Ya udah, kita telepon lagi Pak Rosadi. Pak Rosadi duluan di sana. Oh iya kata Pak Rosadi, aman, jamin ya nanti ini jamin. Udah masuk kami, begitu masuk, udah aman, nggak ada apa-apa. Nongol lah itu Rejo, kaget. Kita awalnya nggak boleh siapa-siapa, tapi Rejo ini nongol. Ya udahlah, mau gimana lagi kata Bang Egy, nggak usah dijadikan permasalahan lah, kita udah nyampe di sini. Oke Bang, padahal kita udah janji tidak ada siapapun.
Tapi itu ada baiknya juga, ada rejo karena dia di pihak Pak Jokowi kan. Nah kami bertiga masuk nih, Pak Jokowi bertiga di situ. Tidak ada didampingin oleh polisi dan siapa-siapa, murni Pak Edi sama DHL dan saya. Nah kronologisnya yang masuk pertama saya 23 menit saya di dalam bincang-bincang, baru Pak DHL, baru Bang Edi. Nah itu begitu masuk ketemu Pak Jokowi dengan Bang Edi, langsung Bang Edi, Mas Jokowi pelukan. Ingat ya Mas, Bang, saya dulu nggak siapa-siapa, Abang udah terkenal, buka LBH kita dulu Bang, katanya. Oh ya masih ingat toh, masih ingat, kata Bang Edi. Iyalah masih ingat. Duduklah Bang Edi. Terus dia duduklah berhadapan dengan Bang Edi. Bang Edi bilang, kenapa nggak di sini? Oh, emang saya mimpin rapat. Terus saya orang desa, nggak siapa-siapa. Katanya kan, RT aja nggak ngelirik. Kalau saya nggak salah seperti itulah ritme nada-nadanya. Terus dijawablah sama Bang Edi, alah Mas ini orang hebat, masa mantan presiden 2 periode, katanya kan. Tapi tak ada narasi, tak ada sedikit pun areanya, langsung Mas ini orang hebat, tapi saya kesini tidak minta maaf. Ya Mas ya, saya tidak minta maaf dan jangan ada media. Nggak usah foto-foto. Kata Pak Jokowi. Kemudian berbincang sampai saya ini sakit Mas. Nah ini saya ini stadium sekian, ini kanker saya, bla bla. Ceritalah. Mas juga sakit, saya juga sakit. Kita understanding atau gimana, miss atau gimana yang lalu, biarlah kita pupuk silaturahmi. Hanya itu pembicaraan, tidak ada dokumen, tidak bawa ini melihatkan ijazah seperti itu, tidak. Jadi mereka jahat, mereka yasa semuanya. Nah Pak Jokowi menyampaikan apa keinginan, langsung dibilang, Mas kan masih berkuasa, saya belum layak jadi tersangka. Alasan saya disampaikanlah alasan Bang Edi. Terus Damai Hari Lubis menyampaikan alasannya, yang terlapor orang lain, kok saya yang tersangka? Saya nggak terlapor. Berarti ada 2 kekeliruan yang harus diperbaiki. Makanya saya bilang sama Pak Damai, saya kan nggak begitu ini dengan Pak Damai ya, melalui Bang Edi, Bang ajak Pak Damai itu kayaknya narasi hukumnya bagus untuk SP3. Makanya Pak Damai alhamdulillah mau, karena dia menganggap dia tidak salah ya kan. Terus akhirnya ditanya, itu yang tadi saya maunya seperti apa, saya maunya gimana. Oh ya Pak, Bapak berkuasa, bilang dong sama Kapolri, hentikan semua, katanya, cabut tersangka saya. Kata Bapak itu. Udah hari maghrib ada cerita, dikasih kami ada dijamu, ini buat tamu spesial. Pokoknya 1,5 jam di sana, karena Pak Jokowi itu orangnya silaturahmi luar biasa, dia humble, itu enak gitu. Kayaknya saya baru sekali seumur hidup jumpa dia, ya sebelum di TV ya. Namun hari itu kayaknya bincang-bincang kita udah kenal 5 tahun, 10 tahun gitu. Begitulah dia gampang membawakan keakraban tersebut. Nah, kita mau seperti apa? Siapa kita? Kok anggar jago, siapa? Dia masih berkuasa kok. Anaknya wakil presiden. Nah, untuk itu ya, singkat cerita, kita maghrib datanglah Rejo, Pak Darmizal itu, Bang doa dong Bang sebelum pulang. Bang Edi langsung doa, ya Allah ya Robbi, ya Allah sembuhkan hamba, sembuhkan saya, sembuhkan Mas Jokowi, ya Allah sembuhkan Mas Jokowi. Terus baca ayat, sembuhkan Pak Jokowi, baca ayat lagi, kemudian
dia bilang sembuhkan ayah Jokowi. Kenapa? Rejo-rejo itu panggil ayah. Jadi bukan untuk dia, untuk orang, demi keluarga dan anaknya dari Pak Jokowi, demi sahabat-sahabat emas Jokowi, demi teman-teman ayah Jokowi. Itulah yang dikatakan dia manggil ayah itu, bukan dia pemanggil Pak Jokowi ayah. Jadi banyak hal yang digoreng-goreng. Seperti Rasman bilang, dia yang mensiasati. Nggak ada, Bang Edi sudah cabut kuasa dari dia. Itu pun kuasanya cuma 2 minggu. Dan yang ngasih HP Bang Edi ke Bang Rasman saya gitu. Jadi kalau ada statement Bang Rasman menyatakan saya mengambil kuasa hukum dari Bang Edi, itu salah besar, kurang tepat. Saya nggak mau meng-up omongan Bang Rasman yang tidak tepat. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Egy, semua 80% saya yang pelakunya dalam sejarah pertemuan 2 tokoh di bangsa ini. Alhamdulillah saya berhasil, walaupun saya stres, bahkan saya nggak bisa makan selektif ini. Saya berdoa, istighfar terus demi situasi ini dengan baik. Saya takut mulai dari berangkat sampai Bang Egy di sana, takut saya tiba-tiba Bang Egy, maaf Mas, saya nggak mau minta maaf. Kalau lu nggak mau maaf, keluar. Bisa saja kita di rumah dia, terus bisa saja dia masih berkuasa kok. Tapi luar biasa, saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang menerima kami dengan sangat-sangat sejuk, sangat-sangat hebat. Bahkan kami dijamu dengan baik, karena sempurna milik Allah. Bun, Bu, berarti memastikan lagi Bu, ini kan adanya beliau ke luar negeri, tentunya dicabut sudah, terus kemudian SP3-nya sudah keluar Ya, juga. saya juga tidak melalaikan kesempatan. Ketika saya mau pulang, Pak Jokowi tanya, Bu Eli, Bang Edi kapan berangkat? Tanggal 10, Pak. Kan kami tanggal 8 di situ. Oke. Nanti saya suruh. Tapi karena mungkin Pak Edi belum ngomong, belum ada. Kemarin baru diurus. Kita memasukkan itu, pulang dari situ kira-kira tanggal 12. Tahu-tahu Pak Jokowi ngomongnya tanggal 13. Tanggal 13 lah kami, tanggal 14 kemarin ya, kami sama tanda tangan, udah keluar sorenya. Karena ini Bang Egy mau berangkat jam 6 sore, makanya semua pada bekerja, ada yang ke migrasi, ada ke segala macam, ada yang ke jaksa, ada ini. Akhirnya jam 6 kita mendapatkan SP3. Maka Bang Egy tidak ada termuat dalam kasus hukum. Bang Egy udah bebas murni. Pencekalan dicabut. Hari ini dia berangkat, barusan Polres mengurus, Polres ini ya. Karena saya bilang sama, kok belum ada akhirnya dibantu oleh Polres Bandara. Terima kasih Pak Kapolres, terima kasih Rosadi, terima kasih Polri, terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Bang Egy yang memberikan kepercayaan kepada saya. Walaupun kita dicaci maki, dihina, saya nggak mau up. Kenapa? Saya lihatkan dulu kepada semua bahwa pekerjaan saya selesai, baru saya bisa bicara. Bun, berarti ide awal ini dari Bunda ya untuk menemui Ya, Jokowi? tidak ada orang hebat di belakang saya, nggak ada. Tidak ada deal-dealan, tidak ada. Ini saya bermohon kepada kepolisian, itu boleh ada restoratif justice, itu boleh kepolisian atau kejaksaan. Jadi kalau kalian tidak tahu ilmu itu, jangan ngomong. Kalian hanya bisa ngomong ribut terus. Ingat, pengacara itu berdebatnya hanya di pengadilan. Karena kalau mengeluarkan pendapat, satu pengacara bisa 100 pendapat. Kalau 1000 pengacara, berapa pendapat? Atau 100 pengacara, 1000 pendapat. Bagaimana menyatukan pendapat itu? Nggak bisa. Jadi pengacara sekarang ini saling mengimpit. Bagaimana merasa dia yang benar, dia yang hebat. Kalau tidak sesuai dengan dia, dibilang kita
mensesatkan publik lah, dibilang inilah, padahal dia tidak tahu apa-apa. Tadi si Gopur itu ya, dia bilang itu SP3 akan dilaporkan tidak sah SP3. Gila nggak tuh? SP3 itu sah terkait dalam undang-undang. Saya melakukan ini tidak melanggar undang-undang, tidak merugikan Bang Egy, ya, tidak melanggar undang-undang, tidak merugikan Bang Egy, dan tidak ada yang terluka dalam hal ini. Karena dengan rasa kemanusiaan, kalian lihat tadi bagaimana Bang Egy tadi yang sampai darah keluar dari pusatnya, kalian lihat, tolong sampaikan pada mereka. Ingat Sultan Syaril ketika minta izin ke luar negeri, akhirnya dia meninggal karena terlambat izin itu, meninggal di luar negeri. Kita nggak tahu umur. Kenapa salahnya kita berbaikan? Kalau pengacara itu mau berdebat, mau ribut boleh, membela klien, tapi setelah itu mau jangan bermusuhan. Suatu saat bisa kerjasama dengan saya atau saya minta tolong ke mereka. Itulah pengacara dalam mencari keadilan untuk klien kita. Tidak harus membenci, tidak harus diributkan saya, tidak harus difitnah. Uang 100 miliar, pakai apa bawanya? Coba pikir. Pakai helikopter jatuh, uang sebanyak itu. Pakai tronton, ditangkap KPK kalau masuk rekening BPKP. Jadi BP apa namanya? Ya. Jadi BPK. Bun. Jadi itulah saya menyampaikan kepada semua, kalian tidak punya hak menjas saya, kalian tidak punya hak menghina saya, kalian tidak punya hak merendahkan saya. Saya tidak pernah men-challenge apa yang kalian lakukan. Kenapa saya berbuat dengan profesional, dengan cara saya sebagai pengacara yang melindungi kliennya. Maaf, saya orangnya beracara fight. Ketika di penjara aja klien saya bisa saya bebaskan dengan narasi hukum. Apalagi Bang Egy belum pada substansinya untuk ditersangkakan. Alhamdulillah berkat semua, berkat kesabaran Bang Egy juga memberikan kepercayaan juga kepada saya. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Hari ini saya mengantar Bang Egy sampai ke pintu pesawat. Karena tadi ada list merah pencekalannya. Langsung saya telepon, kok masih belum bisa jalan. Akhirnya Pak Kapolres datang membantu kita. Alhamdulillah Bang Egy jalan. Saya nggak mau ngantar sampai sini. Sebelum masuk Bang Egy, saya nggak mau. Begitulah saya tanggung jawab dengan klien saya. Dengan siapapun, azamkan dia pernah mau dipenjara gara-gara IKN. Saya berjuang dengan moral dan material untuk bebaskan dia, ya. Begitu saya. Dan juga Bang Rasman, saya lakukan apapun demi membela Bang Rasman. Mau ribut sama Richard Lee, mau ribut sama Pak Horman, mau ribut sama Denny Sarjita demi membela Bang Rasman. Tapi saya jangan disakitin, saya jangan direndahkan Bang Rasman, ya. Saya ini udah 2 tahun bekerja untuk perkara ini, belum perkara yang lain. Dengan anaknya, dengan Pak Alkatiri. Kok tiba-tiba abang jadi kuasa hukum? Semua marah, akhirnya dicabut oleh Bang Egy. Terus abang berstatement demi kenapa? Abang cuma 2 minggu dibuat Bang Egy surat kuasa, dicabut. Nah, Kapitra Ampera tidak ada dicabut. Nah, itulah yang saya sampaikan. Jangan merendahkan orang. Jika kita merendahkan orang, kitalah yang paling rendah. Jika kalian berani menghina saya, kalian lebih hina daripada saya. Jadi kalian tuduh-tuduh saya makan uang triliunan, boleh saya bicara. Demi Allah, demi Rasulullah, 1000 perak pun saya tidak pernah makan uang dari pihak Pak Jokowi. Mau di mana? Masih moral dan material saya gadaikan untuk perjuangan menyelamatkan Bang Egy demi rasa kemanusiaan. Alhamdulillah Pak Jokowi luar biasa, terima kasih. Semoga ini adalah langkah awal untuk kebaikan. Dan jangan kalian hina. Kalian mau buat apa, mau gugat apa, silahkan. Insya Allah kebenaran pasti ada ujungnya. Pasti kebenaran itu akan muncul. Jadi jangan sekali-sekali
Apakah pembunuh kalian, pembunuh pun orang itu kita nggak boleh bunuh mereka. Apakah kita belum puas bang untuk menyakiti? Jadi banyak statement saya kepada Bang Edi, karena Bang Edi ini orangnya Islami, dia selalu mengirimkan Islam ayat-ayat. Saya balikkan ayat itu, maafkan orang. Surat Al-Baqarah, surat An-Nisa. Dan di situ Bang Edi juga bilang, Pak Jokowi, saya berobatnya di Malaysia. Kalau Bapak mau ayo. Dan ingat Pak, kita harus berdoa, bukan berobat aja. Dikasih ayatnya. Ada Pak, ini Al-Quran di HP. Harusnya Bapak punya Al-Quran di HP. Panggilnya. Nah, dibilangnya sama ajudan. Saya lupa. Tolong ya, catat nomor saya. Saya akan kasih alamat di mana saya berobat kepada Pak Jokowi. Mana tahu dia bisa sembuh di situ. Jadi kita sama-sama sakit, semua nggak tahu kita umur seperti apa. Inilah yang terjadi. Jadi jangan mereka katanya mereka yasa, kemudian berandai-andai, memberi asumsi kotor, asumsi busuk terhadap kita, menghina, merendahkan. Tunggu kalian, saya tidak ikhlas ya. Kalau ini saya maafkan karena mungkin bentuk rasa kasihan rasa kasih sayang kalian terhadap Bang Egi, maka mungkin kalian kecewa, kalian melakukan hal seperti ini. Tapi kalau melebihi batas, kalau bang semut kalian saya cari, saya nggak mau dihina. Yang ngasih makan saya, suami saya, orang tua saya nggak mau dihina. Ya, kalau bukan kelakuan saya direndahkan. Saya minta pertanggungjawaban. Contoh, Refli Harun bilang triliunan. Kalau dia tidak bisa menunjukkan dari omongan itu dari siapa, berarti dialah yang berani ngomong seperti itu. Juga Roy Suryo, kalau nggak bisa dia bilang menunjukkan bahwa kami ini pengkhianat atau pecundang, berarti kaulah pecundang karena kau baru berjuang dalam persoalan ini. Kami udah 4 tahun, jadi janganlah kalian neko-neko dengan saya, jangan. Kalau kalian mau berdebat dengan saya tantang kalian. Di mana kita berdebat? Ayo. Pasal dan hukum apa kita buka? Ayo. Nggak ada saya melanggar hukum. Semua masih real. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan yang sebenar-benar termul adalah Roy Suryo dan Refli Harun. Kenapa? Kenapa ya? Karena dia pernah dibantu Pak Jokowi menjadi Menteri, komisaris, dan Roy Suryo menjadi menteri loh. Bahkan dia membawa mobil SMK tes engine dari Solo ke Jakarta. Gila nggak tuh? Berarti dia punya kepentingan pribadinya. Makanya kayaknya dia benar-benar benci, menanamkan kebencian dengan mimiknya. Gitu. Kok begitu? Dia orang intelektual, dia orang punya ilmu, punya profesi, dia cukup dikenal. Kok dia merendahkan dirinya dengan gesturnya yang tidak sehat? Mungkin itu bagi saya. Kalau ada kata-kata saya, dan terima kasih.